Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, tapi pun. Jadi di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Tudistra Satria Gubita dari kelas 11-8, nomor absen 14. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran matematika lanjut yang bermateri transformasi geometri. Jadi transformasi geometri terdapat 4 jenis, yaitu refleksi, rotasi, translasi, dan dilastasi. Jadi simak videonya terlebih dahulu. Oke, kita akan melanjutkan cara transformasi geometri. Oke, jadi kita akan membahas transformasi geometri. Transformasi geometri. Yang pertama, kita akan masuk ke materi, yaitu pergeseran, atau bahasa matematikanya bisa disebut translasi. Oke, translasi. Pertama kita ketahui dulu, titik dalam kurung X, Y ditranslasikan oleh dalam kurung A, B. Maka bayangan titiknya yaitu dalam kurung X aksen, di bawahnya Y aksen, tutup kurung, sama dengan dalam kurung X plus A dan Y plus B, tutup kurung. Jadi pergeseran ini atau bahasa lainnya translasi itu rumusnya X aksen Y aksen sama dengan X plus A Y dan Y plus B. Jadi cukup segitu. Kita akan masuk untuk ke contoh soal. Ke contoh soalnya, kita mendapatkan contoh soal, yaitu tentukan bayangan titik berikut oleh translasi 2/3 dalam kurung A dalam kurung 3,4 dan B dalam kurung min 2,5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mudah saja kok. Kita tinggal lihat saja cara rumus yang ini. Contoh soalnya sudah seperti ini dan ditranslasikan oleh A, B, 2 atau 2 dan 3. Penyelesaiannya, kita terlebih dahulu menyelesaikan yang A. Yang A, kita lihat lagi rumus yang atas ini, yaitu E aksen dan Y aksen. Kita tulis dahulu Y aksen dan Y aksen. Baru kita jumlahkan. Dari mana sih kita dapat 3 tambah 2 dan 4 tambah 3? Dan apa ini sama dengan 5 sama 7 ini? Apa? Jadi sebenarnya kita mencari X aksen dan Y aksen. Yang atas ini adalah E aksen dan yang di bawah ini adalah Y aksen. Kenapa ini bisa 3 ditambah 2? Dikarenakan A-nya itu 3,4 dan kita bisa dapat 3 itu dari yang pertama ini, A, atau yang angka di depan ini. Dan dapat 2 itu dari mana sih? Dari sini, yang titik translasi, titik bayangan translasi ini, yaitu 2 dan 3. Jadi yang atas kita tambahkan dengan yang awal, atau bisa disebut angka awal kita tambahkan dengan A. Nah, jadi 3 ditambah 2 adalah A aksen, dan kita lihat yang Y aksen. Y aksen begitu pula. Kenapa bisa dapat 4 ditambah 3? Dikarenakan 4 ditambah 3. Kenapa kok bisa begitu? Karena 4 adalah Y sebagai Y-nya. 4 itu sebagai Y-nya, dan rumus mencari Y aksen itu adalah Y ditambah B. Jadi kita lihat, kita masukkan saja Y ditambah B, Y ditambah B, yaitu 4 ditambah 3. Jadi kita tulis sini. Maka hasil dari Y 3 ditambah 2 dan 4 ditambah 3 adalah 5,7 atau 5/7. Karena X aksen dan Y aksen nya adalah 5/7. Maka bayangan titiknya yaitu 5,7. Jadi begitulah cara menyelesaikannya. Kita lanjut ke yang soal yang bagian B. Kenapa kok bisa? Nah, ini kan kita kan bisa lihat ya.
0,8. Kenapa kok bisa 0,8? Pertama-tama kita masukkan dulu caranya. Dari yang awal, X aksen dan Y aksen sama dengan X plus A dan Y plus B. Kita tulis dahulu X aksen dan Y aksen. Kita masukkan X aksen, yaitu terdapat min 2 dan terdapat 2. Kita tulis di sini. Dan Y aksen. Y aksen itu kita sudah masuk ke yang kedua, yaitu kita masukkan angka 5 di sini dan kita masukkan angka 3 di sini. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Min 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Karena mudah saja contohnya. Kita mempunyai hutang 2 dan kita membayar dengan 2. Jadi hasilnya habis. Nah, jadi 0 lah. Dan 5 ditambah 3 adalah 8. Jadi hasilnya yang titik B ini adalah 0/8. Maka bayang titiknya yaitu 0,8. Jadi begitulah cara menyelesaikan pergeseran atau kata lainnya translasi. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita lanjut ke materi pencerminan atau refleksi. Bahasa matematikanya itu refleksi. Oke, jadi pertama-tama di sini saya telah menyediakan catatan, yaitu bertabel. Ini adalah rumusnya, istilahnya rumus dalam pencerminan, yaitu refleksi. Nah, baiklah kita akan bahas bagaimana caranya. Jadi, kenapa ada refleksi, ada titik awal dan ada bayangan? Karena itu adalah rumus dari pencerminan atau refleksi. Jadi, teman-teman, kita lihat dari awal. Kita mendapat refleksi sumbu X. Kita lihat titik awalnya yaitu A dalam kurung X, Y. Dan bayangannya adalah A aksen dalam kurung X, min Y. Ini adalah rumus untuk sumbu X. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk sumbu Y. Sumbu Y, refleksi sumbu Y, yaitu bertitik awal A dalam kurung X, Y. Dan memiliki bayangan A aksen dalam kurung min X, Y. Ini adalah bayangan dari titik awal sumbu Y. Oke, kita lanjut ke refleksi dari garis Y sama dengan X. Tetap sama. Titik awal mereka ini tetap sama. A dalam kurung X, Y. Tetapi bayangan mereka beda-beda semua. Jadi garis Y sama dengan X, yaitu bertitik awal A dalam kurung X, Y. Berbayangan A aksen dalam kurung Y, X. Jadi ini adalah rumus untuk garis Y sama dengan X. Kita lanjut ke garis Y sama dengan min X. Refleksi. Garis Y sama dengan min X bertitik awal A dalam kurung X, Y. Dan mempunyai bayangan A aksen dalam kurung min Y, min X. Jadi ini adalah rumus dari refleksi garis Y sama dengan min X. Oke, untuk lebih lanjut lagi kita akan memahami cara menyelesaikan soalnya. Di sini saya telah menyediakan contoh soal, yaitu tentukan bayangan titik R dalam kurung 3,5 oleh refleksi berikut. Yang A, refleksi sumbu X, dan yang B, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, untuk penyelesaiannya itu cukup mudah. Bagaimana sih? Kita pertama masukkan dulu. Kita untuk menyelesaikan yang A. A, refleksi dari bayangan titik R. Kita tulis dahulu R. Bayangin titik R. Nah, setelah itu kita mencari nih titik awal bayangan R ini apa? Titik awal refleksi dari sumbu X. Kita lihat lagi ke tabelnya. Tabelnya sumbu X. Sumbu X bertitik awal A dalam kurung X, Y. Jadi kita masukkan R dalam kurung 3,5 karena titik awalnya 3,5. Setelah itu direfleksikan menggunakan sumbu X. Sumbu X berbayangan A aksen dalam kurung X, Y. Jadi mudah saja. Kita tinggal ubah 3,5 menjadi set R aksen sama dengan dalam kurung 3,5. Kenapa 3,5? Karena X-nya dia 3 dan min Y-nya dia 5. Walaupun di sini Y 5 ini tidak ada min, tetapi karena rumus dari bayangan sumbu X adalah
min Y. Jadi kita masukkan ke min 5. Oke, untuk lebih lanjut lagi, kita kan telah menyelesaikan refleksi sumbu X. Kita coba menyelesaikan refleksi dari garis Y sama dengan min X. Kita lihat lagi, refleksi garis Y sama dengan min X. Refleksi garis Y sama dengan min X. Bertitik awal tetap sama, A dalam kurung X, Y. Titik awal 3,5. Tetapi berbayangan A aksen dalam kurung Y, min Y, min X. Jadi kita masukkan saja R dalam kurung 3,5. Setelah itu kita tentukan bayangan, kita refleksi menjadi R aksen dalam kurung min 5, min 3. Kenapa min 5, min 3? Karena ini adalah X dan ini adalah Y. Kita harus mengingat dari awal. Ini ada X, ini ada Y. Dan di sini rumusnya min Y, min X. Bukan min X, min Y. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja dan muncullah min 5, min 3. Min 5, min 3. Jadi seperti inilah cara menyelesaikan atau memahami materi pencerminan dalam transformasi geometri pada materi pencerminan atau refleksi. Nah, oke. Di materi selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu perputaran atau bahasa matematikanya itu rotasi. Rotasi. Di sini saya telah menyiapkan catatan dan tabel berikut. Kita perhatikan dulu tabelnya. Pada rumus perputaran atau rotasi, yaitu terdapat 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ini adalah rumus dari sudut rotasi atau perputaran rotasi. Jadi, setiap sudut rotasi memiliki titik awal dan bayangannya masing-masing. Contohnya nih, kita lihat di sini sudut rotasi yang ke 90 derajat bertitik awal A dalam kurung X, Y. 90 derajat memiliki bayangan A aksen dalam kurung min Y, X. Jadi A aksen dalam kurung min Y, X ini adalah bayangan dari titik awal 90 derajat. Nah, kita lihat lagi ke yang 180 derajat sudut rotasi. Memiliki titik awal yang sama, A dalam kurung X, Y, dan memiliki bayangan yang berbeda, yaitu A aksen dalam kurung min X, min Y. Ini adalah rumus dari bayangan 180 derajat. Kita lanjut lagi ke yang 270 derajat sudut rotasinya, yaitu bertitik awal sama, A dalam kurung X, Y, tetapi memiliki bayangan yang berbeda, yaitu A aksen dalam kurung Y, min X. Jadi bayangan dari A aksen dalam kurung Y, min X ini adalah bayangan dari 270 derajat. Dan yang terakhir kita lihat di sini ada 360 derajat. Memiliki titik awal yang sama. Intinya semua itu memiliki titik awal yang sama, yaitu A dalam kurung X, Y, tapi memiliki bayangan yang berbeda-beda. Mari kita lihat ke yang 360 derajat, yaitu memiliki titik bayangan A aksen sama dalam kurung X, Y. Nah, ini adalah rumus bayangan dari sudut rotasi 360 derajat. Mari kita lanjut ke contoh soal yang telah saya buat. Nah, agar lebih mudah dimengerti dari materi perputaran atau rotasi. Contoh soalnya, yaitu tentukan bayangan titik Z dalam kurung 10,20 dengan sudut rotasi berikut. A 180 derajat, B 360 derajat, C 90 derajat, serta D 270 derajat. Mudah saja kok caranya. Saya memang mengambil 10,20. Kenapa sih? Karena ini perputaran atau rotasi ini mudah saja. Karena kita tinggal melihat saja rumus yang ada di sini di tabel ini. Kita akan menyelesaikan satu-satu. Yaitu yang A. Pertama-tama kita masukkan dulu titik bayangannya, yaitu Z. Karena titik awalnya itu semua sama, jadi kita masukkan saja 10,20 ini karena sama X, Y. Jadi kita masukkan saja A, ya yang penyelesaian yang bagian A
Z sama dengan Z dalam kurung 10,20. Kita rotasikan menjadi Z aksen dalam kurung min 10, min 20. Kenapa sih bisa min 10, min 20? Karena kita lihat lagi dari titik awalnya. Kita memilih bagian yang A karena 180 derajat. 180 derajat kita cari sudut rotasi yaitu 180 derajat. Bertitik awal A, X, Y dan berbayangan min X, min Y. Jadi kita ubah saja langsung. 10 dan 20 ini adalah X dan Y. Kita ubah saja menjadi min. Jadi gampangnya saja 10 min 10, min 20. Jadilah penyelesaian yang A. Kita lanjut ke yang B. Begitu pula sama 360 derajat. Kita masukkan saja langsung di awalnya Z sama dalam kurung 10,20. Kita rotasikan menjadi Z aksen dalam kurung 10,20. Kenapa sih? Karena kita memilih yang bagian B itu 360 derajat. Kita lihat lagi nih rumusnya nih. 360 derajat itu berbayangan sama dengan titik awal. A aksen sama dengan X, Y. Jadi tinggal kita masukkan saja dong, apa susahnya? Ya, begitulah. Yang B di bagian A dan B selesai. Kita lihat bagian C. Kita masukkan saja langsung Z sama dengan dalam kurung 10,20. Kita rotasikan menjadi Z aksen. Kita cari C 90 derajat. 90 derajat memiliki titik bayangan A aksen dalam kurung min X, Y. Jadi kita ubah min Y, X. Kita ubah menjadi 20-nya ke depan dan 10-nya ke belakang. Dan 20-nya ini menjadi min karena rumusnya min Y. Gampang saja, min 20,10. Begitu pula kita menyelesaikan bagian yang D. 270 derajat nih. Langsung kita masukkan titik Z. 10,20. Kita rotasikan nih menjadi Z aksen. Kita lihat lagi 270 derajat. Rumusnya adalah bayangannya memiliki A aksen dalam kurung Y, min X. Jadi kita langsung ubah saja. Y ini dipindah ke depan dan 10 ini pindah ke belakang. Tetapi 10 ini menjadi min karena rumusnya adalah min X. Jadi deh kita selesai nih. Jadi begitu. Intinya ketika ingin menyelesaikan perputaran atau rotasi, kita harus mengingat sudut rotasi memiliki titik awal dan bayangannya itu. Kita harus mengingat dari 90 derajat, 180 derajat, serta 20 derajat, dan 360 derajat. Jadi begitulah penyelesaiannya. Sangat mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut untuk materi yang terakhir dari transformasi geometri, yaitu perkalian atau bahasanya dilatasi. Jadi saya telah menyiapkan di sini catatannya menurut saya, yaitu titik-titik dari perkalian atau dilatasi itu yaitu bertitik X, Y. Didilatasikan dengan faktor skala K dan pusat dilatasi dalam kurung 0,0. Maka bayangan titiknya adalah X aksen, Y aksen sama dengan K kali X dan K kali Y. Jadi cukup begitu saja sih sebenarnya untuk perumusan dalam perkalian dilatasi. Jadi kita akan lanjut ke contoh soalnya agar lebih mudah dipahami, yaitu saya telah menyiapkan contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan bayangan titik tersebut dengan faktor skala 6. Ingat lagi faktor skalanya kita memiliki 6. Apa saja sih? Yaitu bagian A 2,2, bagian B 3,1 dan bagian C 1,2. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Mudah saja kok. Kita tinggal masukkan saja rumus awalnya, yaitu X aksen dan Y aksen. Kita masukkan saja X aksen dengan Y aksen sama dengan, langsung saja kita lihat di rumusnya, yaitu K dikali X dan K dikali Y. Mudah saja. Berarti skalanya 6. Kita masukkan skalanya 6 dan dikali awalnya 2. Kita masukkan langsung 6 kali 2, koma, kita lanjut mencari yang Y aksen, yaitu 6 dikali 2 karena di sini Y-nya 2 juga. Mudah saja kok, tinggal kita kalikan. Hasilnya adalah 6 kali 2 dan 6 kali 2 adalah 12,2. Begitulah hasil dari titik bayangan dari faktor skala 6 yang bagian A 2,2. Kita
Kita lanjut ke bagian yang B. 3,1. Mudah saja, kita masukkan seperti langkah di awal, X aksen dan koma Y aksen. Kita masukkan. Setelah itu kita lanjut ke bagian yang tahap kedua. Kita masukkan skalanya 6. Setelah masuk ke skala 6, kita kalikan dengan yang awal. Seperti contoh rumusnya ini, kita kalikan dengan yang X. 3 ini kita masukkan ke sini, 6 kali 3, dan kita mencari Y aksen. Skala 6-nya kita masukkan dan dikali dengan Y-nya 1. Mudah saja kan? Tinggal kita kalikan 6 kali 3, 6 kali 1. Hasilnya adalah 18,6. Itu adalah hasil bayangan titik dilatasi dari yang bagian B, 3,1. Selanjutnya nih, agar lebih mudah dan lebih paham banget lah intinya. Kita yang C, bagian C adalah 1,2. Gampang banget nih kan? Kita masukkan saja langkah awalnya seperti biasa, X aksen, Y aksen. Langsung saja nih, tanpa berlama-lama kita masukkan skala 6 dikali dengan 1, karena di sini X-nya 1, dan kita lanjut mencari Y aksen. 6, skala 6 ini kita masukkan dikali dengan Y-nya 2. Jadi 6 kali 1, 6 kali 2. Hasilnya adalah 6,12. Karena 6 kali 1 dan 6 kali 2. Cuman begitu kok caranya kalau mencari perumusan dalam perkalian dilatasi. Mudah saja, kita tinggal masukkan saja. Kita lihat saja langkah awalnya skalanya berapa dan ketentuan titiknya berapa. Jadi begitulah materi perkalian dilatasi. Sangat mudah sekali, bukan? Jadi cukup sekian pembahasan pada kali ini tentang materi transformasi geometri pada pembelajaran matematika lanjut ini. Ya, transformasi geometri cuman mendapat 4 jenis kok ininya, cara-caranya dan perumusannya. Bahasa matematika yang pertama jenisnya itu translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat itu dilatasi. Hanya 4 itu saja kok, cukup mudah bukan? Ya, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan yang kurang baik dan benar. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi Santi